mengatakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan kebenaran, juga saling menjaga agar kita tidak melakukan kemunafikan, agar kita tidak melakukan kemaksiatan, dan juga agar kita tidak melakukan terlanjur kemungkaran. Ini memang sulit sekali kita bisa istiqomah. Saya secara pribadi juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Pasti punya kelemahan, apalagi saya masih aktif dalam kerjanya. Sehingga apa? Sehingga untuk bisa istiqomah saudara-saudara kita yang sudah alhamdulillah istiqomah untuk bisa melakukan kegiatan apapun di masjid, itu tidak bisa saya lakukan. Oleh karena itu, disinilah tetap kita punya azam, kita tetap punya niat untuk senantiasa melakukan itu. Paling tidak kita punya niat yang terbaik, dan insya Allah niat yang baik ini pasti Allah akan terima dan pasti Allah akan kabulkan nantinya. Jadi segala sesuatu memang ada proses, butuh proses. Dan proses inilah yang kadang-kadang kita membuat bosan. Kadang-kadang kita tidak sabar. Akhirnya kita jauh. Kalau sudah terlanjur jauh, sulit sekali untuk kita bangkit kembali. Oleh karena itu sesuatu yang paling penting, yang paling esensi dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mampu memudawamahkan, mampu mengistiqomahkan sesuatu, tetapi bukan menjadi satu hal yang wajib. Kita istiqomah dalam arti punten, kalau kita melakukan sholat istiqomah, sholat duha istiqomah. Bagaimanapun kan ada rentan waktunya. Sholat duha misalnya setiap jam 7. Kita upayakan misalnya setengah 7 atau jam 7 ketika matahari terlihatlah katakannya. Nah, kemudian sampai sebelum zuhur. Nah, kita kapanpun bisa istiqomah, katakan kalau kita kerja di sebuah tempat yang memang waktu istirahatnya ada waktu. Sampai hanya misalnya waktunya sebelum zuhur, bisanya. Nah, kalau memang ada waktu untuk itu sempatkan. Ini namanya istiqomah. Setiap jam 10 misalnya kita istiqomah, memang berat, Pak. Kayak saat ini kita istiqomah menjalankan, oh iya setiap hari dengan hari Jumat itu ada satu kajian, ada satu thalabul ilmi. Ini istiqomah kita lakukan. Apapun Pak, pasti dapat fadilah Bapak Ibu sekalian. Amin. Keistimewaan dan keutamaan itu akan muncul ketika kita butuh. Allah langsung akan, ya Allah, tiba-tiba seperti itu. Pertolongan termasuk Allah dalam pilar ajaran Islam yang paling sekarang itu betul-betul menjadi fenomenal dan memang sebetulnya bisa dilakukan, tapi kita sendiri memang punten secara internal, secara pribadi kita masih belum mampu untuk melakukan. Padahal itu bisa dilakukan. Ditambah lagi cobaan, dorongan atau katakanlah gangguan, godaan dari eksternal. Ya, baik orang lain ya maupun punten iblis atau setan yang senantiasa menjatuhkan kita, menghinakan kita, menghancurkan kita, pola hidup kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah dan ya Allah wa ya. Memang sekali lagi bahwa yang namanya dakwah itu bolak-balik itu saja untuk menyampaikan kebenaran, untuk menghindarkan diri. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran, juga saling menjaga agar kita selamat dari hal-hal yang munafik, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang juga maksiat. Itu terus berlaku. Nah, tetapi bagaimana cara memolesnya? Nah, hari ini saya akan memberikan satu keutamaan daripada sodako. Ini ada satu kisah. Ternyata sodako bukan hanya mendapatkan pahala berlebih, tetapi mampu menjadikan hidup jauh lebih indah. Keselamatan bisa terjaga, tanfaul bala bisa dilakukan, dan bisa Allah jadikan itu sebagai penyelamat kita dengan sodako tadi. Ini sebuah kisah hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah dan Allah wa ya. Imam Abu Hurairah itu adalah orang yang ahli ibadah. Dia hampir setiap malam tidak pernah lemah, tidak pernah lalai untuk melakukan sholat malam. Setiap hari itu dalam sebuah kisahnya, dalam sebuah ceritanya, beliau hampir 12.000 istighfar, mohon ampun kepada Allah. Orang ahli ibadah, ahli sedekah, kemudian juga banyak ilmunya,
kemudian dia melakukan yang namanya istighfar tidak kurang dari 12.000 per harinya atau per malam, bahkan bukan hanya per hari, per malam, Masya Allah. Dengan keahliannya itu banyak orang yang meminta doa kepada beliau. Salah seorang ya sahabat beliau itu datang kepada beliau dengan hati yang gundah, kekhawatiran yang penuh terhadap anak yang melakukan penyeberangan, yaitu melewati kapal laut itu di sebuah lautan atau samudera yang sangat luas. Itu dia berada di dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kok tiba-tiba hatinya itu khawatir betul, khawatir terjadi badai, khawatir kan biasanya nggak pernah terjadi seperti itu. Tapi pada hari itu dia merasakan ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Ya Allah, kok saya khawatir banget terhadap anak saya. Ada apa ini? Akhirnya dia datang ke Abu Hurairah menyampaikannya kepada beliau, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya betul-betul hati saya gundah sekali, gundah gulana, hati saya sangat khawatir sekali terhadap keselamatan putra saya. Sekarang putra saya sedang berlayar menuju sebuah pulau yang memang sangat luas samudranya. Ya Abu Hurairah, ya sahabatku, ya saudaraku, tolong doakan beliau, doakan anakku agar anakku bisa selamat. Sambil senyum Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah menyampaikan, ya sahabatku, ya saudaraku, saya mengerti dan saya paham. Ternyata Anda menginginkan kekhawatiran ini hilang, Anda menginginkan kegundahan ini lepas dari pikiran Anda, dari hati Anda. Tolong, cukup Anda berikan saya saya akan berikan satu tip katanya. Doa saya belum tentu manjur. Seperti apa yang akan Anda lakukan? Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ternyata dia disuruh untuk bersedekah. Dan niatkan sedekahnya itu untuk terlepasnya anak dari bala, dari malapetaka, dari bahaya, dari celaka dan yang mengiringinya. Masya Allah. Doanya cukup itu aja. Silahkan Anda. Jadi pulang dari situ ya, sahabatnya Abu Hurairah ini langsung pulang. Kemudian dia mengambil uang. Cuma 1 dirham coba. Karena mungkin saking tidak punyanya, dia hanya 1 dirham. Sekarang itu kalau untuk dirham itu sekitar 3.885-an rupiah. Itu diberikan semuanya kepada pengemis. Kemudian tadi yang lewat pengemis itu diberikan ini pengemis itu. Kemudian dia sampaikan, ya Allah, mudah-mudahan wasilah sedekah saya ini mampu menyelamatkan putraku dari bahaya dan celaka yang mengiringinya di lautan. Insya Allah. Di laut ya. Di laut. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu malam harinya betul terjadi badai yang sangat besar. Anaknya terombang-ambing, hampir semuanya itu hancur yang namanya kapal itu. Cuma anak ini terdengar ada suara. Ternyata namanya Zaid itu bapaknya itu. Bapaknya namanya Zaid. Katanya doa Zaid terhadap anaknya itu Allah terima dan datanglah 2 orang malaikat yang berbaju putih datang ke anak itu dan menolong anak itu beserta seluruh kapalnya. Masya Allah. Dibawalah ke pinggir lautan. Masya Allah, subhanallah. Ini satu contoh. Langsung dikabulkan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu ya, ayat yang jelas sekali menunjukkan pentingnya kita bersedekah, yaitu surat Al-Munafikun ayat 9 itu jelas-jelas dengan tegas. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Di sini ada seorang manusia hamba Allah ya, yang ketika itu mau dicabut rohnya, mau dicabut ajalnya, kemudian dia memohon kepada Allah. Ternyata Allah tidak memberikan kesempatan itu. Allah tidak memberikan kesempatan untuk ditangguhkan. Kata dia, ya Allah, bisakah Engkau berikan aku sedikit waktu saja sehingga aku bisa bersedekah. Jadi mintanya dia itu dikembalikan dari ajalnya yang tadinya rencana malaikat Israel ingin mencabutnya, bahkan sampai dia cabut, tetapi ternyata Allah tidak mengabulkan doanya. Dia hanya menyesal ternyata
saya selama ini tidak pernah bersedekah dan dia mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau memberi saja kesempatan sedikit saja, sedikit waktu saya untuk kembali ke dunia, saya akan bersedekah wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan terinspirasi untuk berapapun yang kita miliki. Allah tidak akan pernah memaksakan Bapak Ibu sekalian, tetapi dengan cara ini kita akan dimudahkan oleh Allah untuk ringan tangannya memberikan sedekah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua diberikan kemampuan untuk senantiasa bersedekah. Amin. Dan sedekah itu bisa menjadikan diri kita orang-orang yang takwa. Amin. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-'afiyata wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir buyutana bi nuri hidayatik. Amin. Sallimna wal muslimin. Amin. Wal muslimin. Amin. Allahumma rzuqna al-adaba. Amin. Bika wa karamika ya rahman rahim. Amin. Anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Amin. Hab lana min azwajina. Amin. Dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Fid dunya hasanah. Amin. Fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.